Dan kita mungkin bertanya-tanya, ada apa sebenarnya semua ini? Apa yang sedang terjadi? Dunia akan kiamat di atas altar? Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama saya, Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini akan mempelajari kitab Yosua pasal yang ke-22 dan menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika terjadi kesalahpahaman. Seperti yang Anda ketahui, mereka yang tidak berkomunikasi harus menjelaskan diri mereka sendiri nanti. Inilah tema kita untuk kitab Yosua pasal yang ke-22. Tidak selalu mudah untuk dipahami, karena komunikasi bukan hanya tentang apa yang Anda katakan. Komunikasi adalah apa yang dipahami oleh orang lain. Ada orang yang mendengar tetapi tidak memahami, mendengar tetapi tidak mendengarkan. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan penjelasan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk belajar, khususnya sekarang kita belajar di kitab Yosua dan kita sampai di Yosua pasal 22. Masih bersama saya, Pendeta Yohanes. Semoga saudara diberkati pada hari ini dan kiranya berkah-berkah Tuhan melimpah di tengah-tengah kehidupan saudara, terutama saudara diberikan kekuatan melalui firman yang kita pelajari pada hari ini. Tema kita hari ini adalah mereka yang tidak berkomunikasi harus menjelaskan diri mereka sendiri nanti. Mari kita buka Alkitab, kita lihat di pasal 22 dan kita akan mendapatkan banyak informasi. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini, sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Saudaraku, di bagian ini kan Yosua sedang berbicara kepada kedua setengah suku yang ada di seberang sungai Yordan. Jadi Yosua meminta agar mereka tetap setia kepada hukum-hukum Tuhan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Musa, dan mereka juga harus tetap bersatu dengan sesama orang Israel. Meskipun kita tahu mereka terpisahkan secara geografis. Kemudian di ayat yang ke-8, "Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak, dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuh itu." Saudara, puji Tuhan ya, janji digenapi. Penaklukan telah ditetapkan. Dan kini mereka merayakan kemenangan. Namun, tidak semuanya tentu berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Karena di bagian selanjutnya dituliskan, ketika mereka sampai ke Geliot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka
Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana, di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Saudara, ini satu hal yang perlu kita pahami bersama ya. Ketika teman-teman atau saudara-saudara mereka yang lainnya, mereka tahu bahwa dua setengah suku ini membangun mezbah di Gilead dekat sungai Yordan, maka ini seluruh umat Israel yang di seberang begitu berkumpul untuk berperang melawan mereka. Ini di luar dugaan ya. Ingat ya, baru saja mereka selesai menaklukkan tanah itu, menguasai tanah Kanaan, dan kini mereka memiliki masalah yang bersifat internal. Para anggota dua setengah suku ini yang tinggal di wilayah Transyordan atau tepi barat itu mendirikan sebuah mezbah. Faktanya, mezbah itu berada di atas tanah leluhur orang Israel di Gilead, dekat perbatasan. Dan hal ini tentu menyebabkan kebingungan besar. Ya, kita mungkin bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya? Ini apa yang terjadi? Ini apa ada kiamat? Ini lebih serius daripada yang terlihat, saudara. Ya, ketika mereka sampai ke Gilead, ayat 15, kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian. Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan? Jadi perhatikan saudara, kedua suku ini yang setengah ini tinggal di Transyordan sedang menuju apa? Penyembahan kepada berhala. Perhatikan bahwa penekanan Yosua di sini sangat jelas, sebagaimana dalam kitab Ulangan dan beberapa kitab sejarah lainnya, dan pada dasarnya mereka diminta untuk apa? Setia kepada Allah. Dan mereka nggak boleh menduakan Allah. Dan mereka hanya boleh memberikan dedikasi mereka kepada satu-satunya Allah. Dan ini terjadi sesuatu di mana mereka malah mendirikan mezbah penyembahan berhala. Setelah mereka menaklukkan orang-orang Kanaan, sekarang mereka malah melakukan apa yang dilakukan oleh orang Kanaan. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah, Tuhan dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahui juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Sebab kami pikir, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas tanah kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak menjadi bagian pada Tuhan. Saudara, ini ada satu masalah utama yang disebut dengan apa? Komunikasi. Mereka tidak berkomunikasi dengan baik dan pada akhirnya harus menjelaskan diri mereka sendiri. Ya, mari kita perhatikan. Lihat, kami tidak melakukan ini dengan niat jahat. Kami hanya mendirikan mezbah ini untuk apa? Menunjukkan status persatuan kami yang jelas dengan suku-suku lainnya. Jika tidak,
keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami mungkin akan berpikir bahwa kami tidak ada hubungannya dengan Tuhan Allah Israel. Kami tidak sedang membangun tempat suci tandingan di sini. Kami tidak ingin menciptakan bentuk ibadah lain. Ya, ini seperti itu kira-kira ya. Ya, ini semua sangat penting ya, karena persatuan umat akan bergantung pada kesatuan ibadah mereka atau kesatuan agama mereka. Dan kita, saudara, akan melihat hasilnya. Sepanjang sejarah Israel misalnya, kita akan melihat kasus Saul di masa depan. Dan kemudian pada masa pemerintahan Daud dan Sulaiman, ketika terjadi perpecahan kerajaan akibat apa? Persaingan agama yang terwujud sepanjang sejarah Israel, terutama dengan perpecahan bagian utara dan selatan. Coba kita serang baca di ayat 28. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mazbah Tuhan itu, yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mazbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mazbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan, mazbah yang bukan mazbah Tuhan Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya. Ya, sebenarnya bukan ini yang diinginkan, dan syukur kepada Tuhan ya, perpecahan ini dapat diredakan. Kemudian ayat 30, setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kaum orang Israel yang bersama-sama dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Kemudian Pinehas putra Eleazar imam itu beserta para pemimpin kembali ke Kanaan dari pertemuan mereka dengan orang Ruben dan orang Gad di Gilead, lalu melapor kepada orang Israel. Ya, mereka bersukacita mendengar laporan itu dan memuji Allah. Mereka tidak lagi berbicara tentang rencana berperang melawan orang Israel untuk menghancurkan negeri tempat tinggal orang Ruben dan orang Gad. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mazbah itu saksi. Karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Saudara, ini kan bicara mengenai komunikasi. Jadi ketika tidak ada komunikasi, salah paham, ya bisa terjadi perang. Tetapi ketika sudah dikelirkan, apa sih maksudnya dan sebagainya, ya syukurlah. Mereka bisa memahami dan disampaikan, dijelaskan, oh ternyata ini hanya komunikasi, dan akhirnya mereka reda dan mereka tidak ada persoalan. Jadi komunikasi itu penting. Kalau tidak ada komunikasi, maka kita akan sibuk menjelaskan diri kita sendiri. Baik Pak Yones, saatnya kita sampai kepada sesi tanya jawab di sini, di bagian program yang lebih dinamis, di mana kita bisa bertanya dan mempelajari lebih lanjut tentang Yosua pasal yang ke-22. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Pak Yohanes adalah tentang situasi perang secara keseluruhan. Tidakkah menurut Bapak reaksi suku-suku lain terlalu berlebihan? Maksud saya, suku-suku ini adalah saudara mereka yang berada di seberang sungai. Ya Pak Oti, memang ketika kita membaca kitab suci ya, kita menjadi sedikit khawatir dan mungkin terkejut ya. Karena situasi ini mungkin seperti kita merasa, loh kok bisa begini? Ya, mereka hampir saja mengeluarkan senjata mereka. Bayangkan nih, mereka mau berperang nih. Hanya gara-gara ada perbedaan, karena mereka berpikir ini, wah ini pasti mau menyimpang ini, pasti mereka mau menyembah ini. Jadi kita diingatkan ya, jika saudaramu atau seseorang dekat denganmu memutuskan untuk menyembah Tuhan lain, janganlah engkau mengasihaninya. Dan mengapa hal ini begitu penting dan signifikan? Ya karena kita tahu bangsa Israel ini telah belajar. Ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, ya mereka kena masalah. Jangan sampai ya ini gara-gara
saudara-saudara saya yang 2,5 yang di seberang ini melakukan sesuatu yang keliru, akhirnya kita semua juga menjadi persoalan. Nah, dan kita juga belajar di sini bagaimana mereka harus bersatu. Mereka bersatu dalam hal ibadah, dan mereka juga bersatu dalam hal agama, dan mereka memiliki namanya pusat penyembahan dan sebagainya. Dan ini menurut mereka, ini akan menjamin yang namanya persatuan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkinkah altar ini didedikasikan untuk pandangan agama lain? Bangsa yang hampir tidak bersatu kini akan dipisahkan oleh penyembahan berhala. Ya, ini berarti akhir dari segalanya. Saudara, itu sebabnya setelah begitu banyak pertempuran, ya begitu banyak kesalahan, bahkan yang menarik bahwa mereka menyebutkan apa yang terjadi di Peor. Ingat apa yang terjadi pada Akan. Ingat ketika murka Tuhan menimpa kita. Ini jangan macam-macam loh, nanti kita malah bermasalah, kira-kira seperti itu. Artinya ini reaksi yang sangat kuat yang berdasarkan bahaya yang bisa ditimbulkan ketika orang itu menyimpang. Dan tentunya juga ada masalah di sini terkait dengan miskomunikasi. Jadi ini yang kita sebutkan bagaimana Yesua membangun bahwa Allah yang satu, itulah Allah satu-satunya yang harus disembah. Tidak boleh ada Allah atau ilah yang lainnya. Bukankah ini merupakan radikalisme agama di pihak mereka? Ya, itu kadang-kadang berdasarkan pemikiran kita. Tetapi kita tidak bisa sepenuhnya memahami apa arti semua ini bagi mereka dalam konteks itu. Ya, ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berbeda. Ketika seseorang ini misalnya berjuang demi minyak, demi ekonomi negara, demi gaji, ya kita sadari semua orang berpikir itu adil dan layak diperjuangkan. Nah, ini juga masalah serius perjuangan itu memperebutkan kebenaran tentang apa yang benar-benar mewakili rakyat. Demi apa yang paling penting bagi mereka. Jadi mereka kan nggak mau juga nanti ada masalah. Karena itu mereka harus datang, jangan buat ini, bisa masalah, ternyata kan itu hanya miskomunikasi saja. Dan alasan mereka berada di negeri itu. Nah, suasana perang ini, orang-orang yang hampir terlibat pertempuran dan sebagainya, bisakah kita berkata, tidak, ini tidak terjadi pada kita lagi. Tidak sekarang. Ini semuanya bodoh. Maksud saya, hari ini kita bicarakan sambil minum kopi dan semuanya beres. Ini memang rumit Pak Oti ya. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa umat Allah menghadapi dua pertempuran yang berbeda. Yang pertama, itu kita katakan sebagai pertempuran yang bersifat eksternal. Jadi umat Allah di perjanjian lama itu secara terus-menerus, itu mereka ada risiko berasimilasi. Mereka ada risiko lama-lama diperlambat oleh musuh-musuh mereka. Jadi mereka itu ada di sana, mereka mau maju, dipegang. Dan ini yang disebut sebagai pengaruh eksternal. Nah, di perjanjian baru, mereka menderita penganiayaan. Jadi selalu ada pertempuran melawan musuh eksternal. Masalah lainnya adalah pertempuran internal. Kita bicara mengenai yang namanya kemurtadan, penyimpangan agama, iman yang mulai melemah, kemudian mulai adanya perpecahan, ada konfrontasi di antar sesama agama yang sama. Ini kan yang disebut dengan masalah internal. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ini hanyalah yang kita sebut sebagai puncak dari masalah yang mulai muncul di sini kalau kita perhatikan tadi. Kita akan melihatnya di sepanjang sejarah Israel. Nah, kerajaan itu akan terpecah dan kebingungan besar akan terjadi. Kita akan melihat hal ini dalam kekristenan juga ya. Bahkan di perjanjian baru. Ketika gereja baru saja dimulai, orang-orang sudah mulai salah paham dan menimbulkan masalah. Bahkan hingga hari ini sing luar biasa karena kita memiliki komunitas Kristen yang bertetangga hanya karena mereka memutuskan untuk berpisah meskipun mereka mengikuti Tuhan yang sama. Sayangnya kenyataan ini bukan masa lalu. Kita perlu memikirkannya dengan serius karena dapat merusak pemahaman mereka yang belum
mengenal Injil. Jadi kok bisa mereka bertengkar? Kok bisa mereka malah seperti itu? Ini kan akhirnya apa ya? Mereka yang mau mengikut Tuhan jadi mikir juga. Nah, ini kira-kira harus kita pikirkan bersama-sama. Ya, dan dulu kita akan mengatakan bahwa 3 orang yang berbeda bersama-sama sudah menyebabkan kebingungan. Tetapi sekarang, kita memiliki orang-orang yang hidup sendiri dan masih ingin melarikan diri dari rumah. Sayangnya ya, ini memang benar ya. Kata orang, ketika 2 orang Kristen berkumpul, setidaknya ada 7 pendapat berbeda. Ini rumit. Berikut Pak Yones, penyembahan adalah bagian. Sebenarnya itulah kuncinya di bagian atau pasal yang ke-22 ini. Apa masalah dari penyembahan itu sendiri? Karena dalam kasus ini, di sini kita melihat situasi yang bermusuhan. Nah, keseluruhan cerita ini memang agak rumit, Pak Oti. Nah, orang-orang di sini memasuki tanah baru ini dan mereka menyebar ke seluruh negeri dan mereka menyembah Tuhan. Bahkan dengan pengaruh orang Kanaan di antara mereka. Dan ya kita lihat ya mereka beribadah dari beberapa tempat berbeda. Nah, kita bahkan membaca tentang misalnya ada altar di pegunungan. Kita juga membaca bahwa mereka menyembah Tuhan di tempat-tempat yang sebelumnya digunakan oleh orang Kanaan. Misalnya mereka menggunakan pohon-pohon besar yang dianggap sebagai tempat yang subur. Atau bahkan tempat yang lebih tinggi. Nah, bagaimana umat akan bersatu sebagai satu bangsa jika mereka tidak memiliki satu arah ibadah? Apa yang terjadi? Nah, Kitab Ulangan dan Yosua juga menekankan hal ini, sebuah tempat yang dipilih Tuhan Allah untuk membangun persatuan. Ya tentu ini begitu penting sehingga ditekankan dan Silo misalnya menjadi tempat sentral dan nanti dalam kitab suci kita akan melihat bahwa Allah memilih Yerusalem dan bait suci akan dibangun di sana. Nah, mereka bahkan berkata, janganlah kita menyembah Allah jauh dari kemah suci. Karena kemah suci lah yang menetapkan sentralitas ibadah. Ingat ya saudara, bahwa ketika Israel dilanda masalah, ada masalah dengan tempat ibadah. Tempat ibadah itu hanya ada di satu tempat. Terjadi perpecahan di antara umat. Inilah mengapa ibadah begitu krusial, ya. Bukan hanya bagi mereka yang ya kita katakan religius. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan identitas mereka. Dengan fragmentasi agama umat Israel. Inilah yang akan kita lihat mulai sekarang. Ya, masalah ini akan muncul sedikit kemudian dalam sejarah Israel ya, mulai kelihatan ya. Saya juga ingin menarik perhatian Anda misalnya pada sesuatu yang masih akan kita pelajari di sini. Jadi kita bisa bersiap untuk itu. Ya, kita harus bersiap ya menghadapi namanya perpecahan kerajaan. Kita ingat ya ketika Yerobeam akan menjadi seorang revolusioner yang memecah belah bangsa. Hal pertama yang akan ia lakukan adalah apa? Membangun 2 altar yang berbeda dan berkata, keduanya adalah tempat ibadah. Kalian tidak membutuhkan Yerusalem lagi atau kemah suci. Kalian dapat beribadah dari tempat-tempat yang berbeda ini. Nah, bait suci nggak dibutuhkan lagi. Ya, ini situasi yang akan terlihat nanti kita akan membaca terus di dalam Alkitab. Dan kita akan mengetahui bahwa perpecahan Israel terjadi karena persatuan agama di antara suku-suku tidak sekuat yang seharusnya. Ini menjadi masalah nanti ya, kita tidak bahas sekarang. Baik sekali Pak Yones. Terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa bahwa komunikasi kita hari ini cukup baik. Lanjut bagaimana dengan penjelasan terakhir tentang semua yang baru saja kita bahas. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, ya kita telah mempelajari kitab Yosua pasal 22. Dan kita menemukan saudara bahwa ketika komunikasi tidak lancar, segalanya menjadi rumit. Suku Ruben, Gad, dan separuh suku Manasye memutuskan untuk mendirikan mezbah dan mereka harus menjelaskan dengan sangat baik mengapa mereka mendirikan mezbah. Karena ini untuk menghindari jangan sampai terjadi masalah yang besar di Israel pada waktu itu.
Apa sebabnya terjadi kekacauan? Ya, karena ini terkait dengan persatuan umat. Dan pelajaran utama yang kita petik dari semua ini adalah bahwa persatuan harus dijunjung tinggi. Amin, saudara? Amin. Ya, kita memiliki satu Allah. Dan Allah ini juga memiliki satu rencana keselamatan. Kita memiliki satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Sehingga kita tidak boleh membiarkan hal-hal kecil, hal-hal detail dan hal-hal yang khusus, misalnya selera pribadi atau kepentingan pribadi, itu semuanya jangan sampai merusak yang namanya persatuan dan keharmonisan umat Allah. Jadi hati-hati sekali di sini ya. Makanya kalau kita membaca tadi, kenapa sampai hampir saja mereka mengangkat pedang ya untuk berperang, karena ini bicara mengenai kesatuan. Ketika ada miskomunikasi, itu bisa-bisa jika tidak dijelaskan dengan clear, itu bisa menimbulkan perpecahan, bahkan bisa kehancuran. Nah, karena itu dalam konteks kita beragama, dalam konteks kita sebagai orang yang percaya, kita harus ingat bahwa kita menyembah satu Allah, satu Tuhan, satu baptisan, ya kan? Dan jangan sampai karena kita memiliki selera sendiri di tengah-tengah gereja kita, aku pengennya begini, aku pengen kursi yang begini, semuanya. Dan akhirnya apa? Itu merusak yang namanya kepentingan bersama. Jangan sampai itu merusak persatuan. Bahkan jangan sampai terjadi perpecahan. Dan ini tentu akan mengganggu harmonisasi umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal oleh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.